tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tanzilul barakat wa bi fadlihi yarfa'ud darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, khaliqul ardina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad wa ba'd. Faya ma'asyiral jumu'ah usikum wa nafsiya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala subhanahu wa ta'ala ayatan fil kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan berbagai keburukan dan berbagai kebaikan sebagai cobaan atas kalian. Dan hanya kepada kami kalian dikembalikan. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, kita wajib bersyukur di hari Jumat yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dan ibadah ini adalah salah satu ibadah yang diwajibkan berjamaah, karena memang fadilahnya sangat besar jika dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tidak kita dapati dalam kehidupan ini sesuatu yang hanya membahagiakan, atau sebaliknya peristiwa yang hanya menyedihkan. Allah telah menyampaikan dalam sebuah statement otoritatif di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, bahwa keburukan dan kebaikan, bahwa kesedihan dan kegembiraan, bahwa kerugian dan keuntungan itu bahagian dari sunnatullah. Dan Allah memberikan itu sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Tidak selamanya keburukan itu melahirkan kenistaan. Tidak semuanya kebaikan itu menghasilkan kebahagiaan. Tinggal bagaimana kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman mensikapinya dan menyelesaikannya. Dalam ayat yang lain, sebuah pernyataan sangat teologis dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Al-Kahfi ayat 39. Segalanya hakikatnya atas kehendak Allah menjadi terwujud, dan tidak ada kekuatan selain karena pertolongan Allah. Jamaah sekalian, umumnya kita menjadikan waktu siang untuk berikhtiar dan berusaha mencari kehidupan, dan umumnya kita menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk kita beristirahat dan meninggalkan berbagai kesibukan. Al-Quran menyebut waktu siang hanya separuh dari sebutan Al-Quran untuk waktu malam. Al-Quran menyebut waktu siang dengan berbagai termnya, lafaznya, baik nahar, yaum, dan lain-lain. Itu hanya 57 kali. Dan Al-Quran menyebut kata malam dengan dua lafaz, lailun dan lailatun, itu hampir 100 kali. Ketika Al-Quran menyebut kata lailun, maka yang dimaksud adalah durasinya, waktunya, yaitu waktu malam.
Dan begitu banyak Al-Quran memilih terminologi Lailatun, karena ketika menyebut Lailatun, walaupun maknanya sama malam, tapi yang dimaksud adalah peristiwanya, rahasianya, kemuliaan malam itu. Maka Isra Mi'raj, malam Qadar itu menggunakan Lailatun. Allah sesungguhnya menciptakan waktu malam itu sebagai waktu untuk bertemu lebih dekat dengan hamba-hambanya yang di siang hari melakukan berbagai ikhtiar, usaha, dan menyusuri bumi untuk mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita menghadapi persoalan-persoalan. Tapi memang umumnya kita belum menggunakan waktu malam itu untuk bisa beraudiensi secara hotline kepada Allah, meminta apa yang kita harapkan, memohon pertolongan dari kesulitan, atau memohon ampunan dari dosa dan kesalahan. Nabi SAW menyebutkan sepatutnya orang-orang yang beriman, apalagi mereka yang berjuang di siang hari, mereka yang memimpin umat, mereka yang memimpin manusia untuk mendapatkan karunia Allah, maka hendaknya ia mengambil salah satu slot di waktu malam. Alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian qiyamul lail. Karena qiyamul lail itu bukan hanya menjadi waktu dan saat serta pintu kita mendapatkan pertolongan Allah, tapi saat itu, malam itu, Allah menurunkan petunjuk-petunjuknya untuk kita ambil sebagai kebijakan dan keputusan di siang hari. Sehingga Nabi SAW dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ia mengatakan, fa inna qiyamal laili da'bus salihina qablakum. Tahukah kalian bahwa bangun malam itu, yang kita kemudian sebut ibadah sholatnya dengan tahajud, itu adalah tradisi baik, itu resep utama dari orang-orang yang soleh sebelum kalian. Mereka, bahkan para nabi dan rasul, ketika berat sekali mengemban misi risalah kepada umat, maka umumnya mereka menangis di waktu tahajud, memohon pertolongan Tuhannya. Wa inna qiyamal laili qurbatun ila rabbikum. Itulah saat di mana seorang hamba tengah dekat-dekatnya dengan Allah. Karena di hadis yang lain, sebagaimana sering kita dengar, biasanya bulan Ramadan, maka sesungguhnya ada waktu di mana Allah yanzilu tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya fi kulli lailatin hatta yabqa thuluthul lailil akhir. Hadis ini menggambarkan sebuah kiasan yang biasanya kita berdoa, kita ingin doa itu sampai kepada Allah, tapi ada satu durasi waktu yang justru Allah turun ke langit dunia, dan Allah justru yang mencari-cari. Man yada'uni, siapa yang malam ini tengah berdoa kepadaku, maka doanya aku dengar dan aku akan ijabah. Siapa yang tengah meminta pertolongan, mungkin tengah mengalami kesulitan atau mungkin tengah mengalami peristiwa hukum, maka Allah akan bantu dia. Atau siapa di antara hambaku yang saat ini tengah memohon ampunan, maka aku akan memberikan ampunan kepadanya. Dan itu adalah sepertiga malam yang terakhir, yang kira-kira waktunya 1:30 sampai akan memasuki waktu subuh. Itulah yang disebutkan Al-Quran, fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan hendaklah di waktu itu kalian bangun untuk bertahajud sebagai tambahan ibadah kalian dan sebagai waktu untuk memohon pertolongan Tuhan. Maka mudah-mudahan kalian akan diangkat oleh Allah ke makam, ke derajat yang terpuji. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mari kita cari kuncinya di tengah malam.
Karena bisa jadi Allah sebetulnya telah menyediakan jawaban-jawaban, solusi-solusi atas hal-hal yang kita ingin ambil keputusan di siang hari. Di hadis itu Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tahukah kalian waktu malam itu adalah mukaffiratun lisayyi'at, dibersihkannya kesalahan-kesalahan kalian. Wa matradatun lidda'i minal jasad, malam itu adalah saat dimana Allah jauhkan kalian dari penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh kalian. Sudah begitu banyak penelitian yang menyatakan bahwa terapi tahajud menjadi terapi yang sangat efektif untuk penyakit-penyakit kejiwaan, depresi misalnya, dan lain-lain. Membangun imunitas tubuh yang lebih kuat itu biasanya didapati oleh orang-orang yang rajin melakukan tahajud. Nabi mengingatkan juga bahwa waktu itu merupakan waktu yang sangat tepat kalian mengajukan permohonan. Sidang Jumat rahimakumullah, surah Al-Muzammil ayat 6 mengingatkan kita, kalau kita sepanjang hidup seringkali beribadah, bertilawah, membaca Al-Quran, menunaikan sholat, maka ada saat di mana ketika kita lakukan ibadah itu, kekhusyuan, ketenangan, dan bacaan-bacaan yang terkesan akan kita rasakan. Inna nasyi'atal laili asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sungguh, kata Allah, bangun malam, kamu lakukan sesaat ibadah di tengah malam itu, maka itu betul-betul akan membuatmu lebih tenang dan bacaanmu akan lebih berkesan. Kita mungkin jarang ketika berdoa menitikkan air mata. Kita mungkin jarang ketika membaca Al-Fatihah bibir kita bergetar. Mungkin jarang kita merasakan rukuk kita begitu khusyuk, sujud kita begitu menenangkan, doa kita begitu membasahi hati kita. Dan itu insya Allah bisa kita dapatkan di keheningan malam. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah memberikan waktu malam sebagai hadiah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bisa jadi kita belum melakukannya pada setiap malam, atau mungkin pada setiap pekan, atau mungkin pada setiap bulan. Maka ada baiknya kita memulai jika kita belum melakukannya, paling tidak setiap malam Jumat kita melakukannya. Tidak sedikit di antara kita yang sebelum subuh sudah mempersiapkan untuk bisa sport, jogging, ketika sholat subuh kita lakukan. Kenapa tidak kita ambil 1 jam saja sebelum subuh di sepertiga malam terakhir itu untuk tahajud sebentar, untuk tilawatil Quran sebentar, yang kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh dan melakukan aktivitas yang kita rencanakan. Karena hari itu Allah juga menyampaikan lewat lisan Nabi-Nya, siapa yang bertahajud di keheningan malam, maka di siangnya ia terjaga dari perbuatan dosa-dosa dan kedurhakaan. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalallahu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina
وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Ibnu Majah. Setibanya Nabi di hari pertama di Madinah dalam peristiwa hijrah, sesaat setelah meninggalkan Saniyatul Wada, sebuah jalan sempit menuju Kuba di tenggara An-Nabawi, masjid yang mulia. Inilah pesan Nabi pertama kepada penduduk Madinah: tebarkanlah kedamaian, berikanlah makan kepada orang-orang yang kelaparan, eratkanlah hubungan persatuan, dan bangunlah malam, sholatlah malam ketika hamba-hamba Allah yang lain tidur. Niscaya engkau akan memasuki surga dengan kedamaian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afwika wa afiyatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, pandulah hidup kami dengan bimbinganmu, berikanlah petunjuk kami atas keputusan-keputusan kami dengan hidayahmu, lindungi kami dengan keselamatanmu, berikan keberuntungan kepada kami dengan keberkahanmu, berikan segala urusan-urusan kami yang harus kami tunaikan dengan ridha dan berkahmu. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang menyelamatkan dan memberikan kebahagiaan menuju jalanmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, didiklah kami, ajarkan kami, agar kami mampu menjadi hamba yang lebih baik di sisimu, yang mengingat nikmat-nikmatmu, yang bersyukur atas segala karuniamu, yang tabah atas ujianmu, yang sabar atas sunnahmu, dan engkau memberikan kepada kami jalan keluar dengan keberkahan-keberkahan dan keridhaanmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan